Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, wali murid serta anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Al Baitul Amin 02 Jember yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini dapat berjumpa kembali di acara podcast Al Baitul Amin 02 Jember, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar bulan Ramadan bersama Ustadz Hizbullah Muhib selaku Kepala SD Al Baitul Amin 02 Jember. Baik Ustadz, ini kan sudah tidak terasa ya, kita sudah memasuki 10 hari Ramadan yang kedua ya. Yang kedua. Betul. Mungkin Ustadz bagaimana motivasinya yang ingin disampaikan? Mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Fatoni. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Fatoni selaku moderator serta anak-anakku siswa-siswi SD Al Baitul Amin 02 Jember dan orang tua serta pemerhati dimanapun Anda berada, baik yang menonton melalui YouTube maupun melalui di rumah menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan semangat puasa kita anak-anak menjadi nilai-nilai tambah yang semakin meningkat. Amin. Dan anak-anak terus semangat, dan semuanya kita, saya dan semuanya kita semangatkan puasa 10 hari Ramadan yang kedua, sehingga nanti muara akhirnya kita menjadi, mudah-mudahan diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang muttaqin. Allahumma amin. Ustadz Fatoni, tadi disampaikan kita sudah masuk 10 hari Ramadan yang kedua ya. Iya Ustadz. 10 hari Ramadan kedua ini merupakan bagian Allah namai dengan Syahrul Maghfirah atau bulan penuh ampunan. Tetapi di dalamnya banyak sekali. Ada juga Syahrul Quran, ada juga Syahrul Ibadah, peningkatan ibadah dan lain sebagainya. Memaknai 10 hari Ramadan kedua ini, mari kita bersama-sama lebih mengencangkan ibadah kita, baik ibadah madhoh maupun ibadah ghairi madhoh, sehingga nanti muaranya kita termasuk golongan orang-orang yang tidak merugi. Karena apa? Biasanya ini Ustaz, kalau 10 Ramadan yang kedua, kemudian 10 Ramadan yang ketiga, ini kita itu malah bukan semangat tetapi malah kendor biasanya. Biasanya ini juga berlaku, kami motivasi buat anak-anak. Biasanya 10 Ramadan kedua ini ibadah kita bukan malah meningkat tetapi malah kadang menurun. Ustaz. Buktinya apa? Buktinya kalau taraweh 10 Ramadan pertama itu full ya, masjid, musola. Termasuk juga kita kalau sholatnya full. Tetapi begitu menginjak 10 Ramadan yang kedua, masjid, musola mulai maju softnya. Ibadahnya mungkin 2 soft, 3 soft ya. Tetapi berbalik terbanding dengan mal-mal. Nah, mal-mal malah semakin ramai ya. Semakin ramai. Tetapi malah ibadahnya kita malah semakin menurun. Nah, ini mengingatkan kepada kita, khususnya saya sendiri dan Ustadz Fatoni dan anak-anak semuanya serta pemerhati dimanapun Anda berada, mari kita 10 Ramadan yang kedua dan 10 Ramadan yang terakhir kita tingkatkan ibadah kita, karena memang puasa itu sejatinya adalah pendidikan. Pendidikan apa? 1, pendidikan tentang hawa nafsu. 2, pendidikan tentang sabar. 3, pendidikan tentang jujur. Yang keempat, pendidikan tentang nilai-nilai kebaikan bagi kita bersama-sama. Sehingga nanti muaranya mudah-mudahan kita pasca Ramadan menjadi orang-orang yang lulus di dalam pendidikan itu. Bagaimana tergolong orang-orang yang lulus? Yaitu orang-orang yang setelah Ramadan bukannya kendor ibadahnya, malah semakin meningkat. Itu harapannya. Makanya ini kami ingatkan kepada diri saya sendiri dan para jamaah serta anak-anakku, ibadah yang paling utama adalah bagaimana kita meningkatkan ibadah-ibadah, terutama sholat, ibadah-ibadah puasa, atau ibadah-ibadah yang lain bersifat sosial, ada zakat ya dan sebagainya. Mari kita upayakan ini menjadi motivasi kita untuk kita terus tingkatkan. Ibaratnya kalau nanti setelah Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sholatnya semakin meningkat, semakin tidak bolong-bolong, semakin sholat sunatnya juga semakin meningkat. Begitu juga latihan puasanya semakin ditingkatkan, misalkan Senin, Kamis dan sebagainya. Nah, ini golongan orang-orang yang seperti itu, katanya di dalam hadis Nabi
man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan ya Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, maka Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Mudah-mudahan dengan kita semakin meningkatkan ibadah kita di akhir-akhir Ramadan ini atau 10 Ramadan kedua, semakin memberikan kemanfaatan bagi kita, meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita, sehingga muaranya mudah-mudahan kita terhapus dosa-dosa kita, dan kita mudah-mudahan akhirnya menjadi kebahagiaan kita, yaitu keinginan kita menjadi orang-orang yang dimasukkan surganya Allah. Ini harapan bersama-sama. Maka dari itu Ustaz, biasanya ini kalau salafus soleh, kalau akhir-akhir Ramadan yang kedua ini, mereka semakin kenceng ibadahnya. Dia berdoa tiap harinya, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan engkau dapatkan manisnya Ramadan. Dia berdoa lagi, ya Allah ya Rabb, panjangkan umurku sehingga aku terus berjumpa Ramadan berikutnya. Ini doanya salafus soleh. Beda dengan kita, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan cepat puasanya selesai, cepat Idul Fitri, cepat Lebaran, cepat gak puasa. Kan kalau kita gitu ya. Bedanya di situ. Dan mungkin juga sama dengan anak-anak kita. Makanya gambaran orang yang sempurnanya puasa nanti setelah Ramadan, apakah kita termasuk golongan yang meningkat atau malah sebaliknya golongan orang-orang yang merugi. Makanya janji Allah di dalam firman Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bukan merugi, tetapi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diuntungkan oleh Allah. Dengan demikian kita akan diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang muttaqin, sesuai dengan firman Allah juga yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini menjadi motivasi anak-anak, ayo ini 10 hari yang kedua puasanya semakin ditingkatkan. Yang biasanya kelas 1-2 ini masih belajar puasa zuhur, semakin lagi ditingkatkan menjadi puasa maghrib. Yang kelas 4, kelas 3, 4, 5, 6 yang puasanya terus maghrib, jangan kendor lagi, jangan kembali ke puasa zuhur, tetapi tetap ditingkatkan menjadi tetap puasanya maghrib, sehingga muaranya nanti kalau akhir anak-anak akan mendapatnya manisnya puasa dan insya Allah mendapatkan pahala fadilah Ramadan. Gitu Ustaz. Ya. Jadi memang banyak faktor mungkin ya Ustaz, mungkin banyak faktor yang mempengaruhi semakin akhir di bulan Ramadan, semangat kita semakin kendor, terus motivasi ibadahnya semakin berkurang. Betul. Jadi seperti itu. Mungkin Ustaz ada semacam tips atau motivasi. Semakin kita di mengakhiri bulan Ramadan itu untuk menambah semangat kita, menambah motivasi kita untuk selalu meningkatkan ibadah dan amal-amal yang baik di akhir bulan Ramadan itu bagaimana Ustadz? Ya, pertanyaan yang cukup menarik Ustadz, terkait dengan motivasi ketika 10 hari Ramadan yang kedua, bagaimana meningkatkan ibadah kita baik itu mahdhah maupun ghair mahdhah. Termasuk juga bagaimana 10 hari yang ketiga ya. Karena biasanya tadi disampaikan kalau 10 hari Ramadan yang kedua, 10 hari Ramadan ketiga, peningkatan ibadah itu biasanya malah semakin menurun, bukan malah semakin meningkat. Nah, motivasinya bagaimana? Yang pertama adalah disadari atau tidak sadari, Ramadan ini belum tentu kita jumpa lagi Ramadan berikutnya. Karena yang mengetahui itu kan hanya cuma Allah. Makanya mati itu tergolong yang digoibkan oleh Allah. Maka dari itu motivasi yang pertama, kita tingkatkan ibadah dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ditingkatkan kembali ibadah kita setelah Ramadan. Begitu juga mudah-mudahan tersampaikan lagi kepada Ramadan berikutnya. Kalau motivasi itu yang pertama kita seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang rugi ketika meninggalkan ibadah Ramadan. Kemudian yang kedua Ustaz, bayangkan Ramadan itu menawarkan bonus pahala yang luar biasa, berlipat ganda. Berlipat ganda bagi orang-orang yang menjalankan dengan penuh keyakinan dan keimanan. Insya Allah bonus itu akan didapatkan. Seperti halnya kita belanja. Ya,
di supermarket atau di mana, pasti yang kita lihat ada bonusnya enggak? Ada diskonnya enggak? Kalau ada bonus, ada diskonnya, kita berupaya kan? Berupaya untuk membeli. Nah, ketika pas ada diskonnya besar-besaran, maka kita berupaya walaupun tidak punya uang membeli dengan banyak. Ya. Sama dengan Ramadan, Allah tawarkan bonus luar biasa, besar-besaran pahalanya ditawarkan beribu-ribu kali lipat kan? Begitu juga ibadah kita ditawarkan pahala yang beribu-ribu kali lipat. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan kejelekan juga disampaikan juga beribu-ribu kali lipat dosanya kan gitu. Makanya ketika ini motivasi bahwa Ramadan ini Allah berikan pahala yang luar biasa bagi umat manusia ya, yang mau mengikuti dan mau menjalankan Ramadan, maka insya Allah itu bagi orang-orang yang beriman menjadi ladang yang luar biasa untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan dan penuh keyakinan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang hanya terpanggil hanya karena Ramadan ini untuk Idul Fitri, maka biasanya ibadahnya makan semakin menurun. Makanya motivasi kita ya motivasi diri ini Ramadan Allah berikan bonus pahala yang luar biasa. Kalau saya tidak memanfaatkan maka rugi. Makanya kedua, mari kita tingkatkan puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan karena Allah memberikan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan. Termasuk kan itu tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bayangkan Allah menyampaikan kalau barang siapa yang puasa saja ini dengan penuh keyakinan dan keimanan, Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Bayangkan, dihapus. Ini motivasi kalau kita puasa saja, ini ibadah puasa maksudnya. Belum lagi ibadah sholat, belum lagi mengaji. Kalau mengaji Al-Quran, satu huruf Al-Quran di bulan Ramadan Allah lipatkan 10 kali kebaikan. Bayangkan. Dan itu tidak ada selain di bulan Ramadan, Ustaz. Makanya doanya orang-orang salafus soleh, kalau andai kata Ramadan ini setiap bulan dibuat Ramadan, mereka akan senantiasa meningkatkan ibadahnya. Tetapi Allah hanya menciptakan bulan yang penuh bonus-bonus hanya di bulan Ramadan. Motivasinya kalau hendak meningkatkan kita termasuk rugi. Itu yang kedua, Ustaz. Yang ketiga, bonus Ramadan kalau kita juga tidak memberi motivasi kita, nanti muaranya kita akan tergolong ketika setelah pasca Ramadan, loh kok sudah selesai. Padahal kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Kayak gambarkan gitu, ibarat ini rumah besar yang di dalamnya ditawarkan berbagai macam menu-menu dan hadiah, tetapi kita tidak mengambilnya, termasuk golongan rugi. Makanya motivasi yang kedua, manfaatkan Ramadan ini sebagai ladang mencari nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya Ustaz ya, sehingga di dalam diri kita ketika menjalankan ibadah Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya ya, anak-anakku semuanya juga, termasuk diri saya dan semuanya pemerhati, manfaatkan Ramadan ini menjadi nilai-nilai untuk menyebar kebaikan. Manfaatkan Ramadan ini untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah, baik itu ibadah sesama manusia, yaitu antar sosial, baik itu ibadah juga tentang nilai-nilai sholat, termasuk juga sholat-sholat yang biasanya nggak kita kerjakan nih, sholat sunnah ya, biasanya sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud atau qiyamul lail yang biasanya kita tinggalkan karena terberatkan dengan tidur. Maka momentum Ramadan ini mari kita tingkatkan sehingga nanti mudah-mudahan pahala yang diberikan Allah mengucur kepada kita nilai-nilai yang luar biasa, sehingga tergolong kita orang-orang yang mudah-mudahan diuntungkan dengan kehadiran Ramadan. Jadi itu ya Ustaz, terima kasih atas motivasi-motivasinya. Jadi bulan Ramadan ini adalah sebenarnya adalah momen bagi kita, betul, momen bagi kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita, karena di dalamnya banyak sekali seperti yang Ustadz katakan tadi, banyak bonus-bonus pahala yang berlipat ganda. Jadi salah satunya untuk meningkatkan motivasi kita harus menyadari Ustadz, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu
khususnya untuk bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Betul, Ustaz, betul. Jangan sampai nanti ketika loh kok sudah selesai bulan Ramadan malah ada penyesalan di situ Ustaz, karena tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaiknya. Betul, apalagi di 10 hari yang kedua ini kan di dalamnya ada Syahrul Quran, yang dimana pada malam ke-17 itu Allah turunkan Nuzulul Quran, turunkan Al-Quran. Makanya sesuai dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di satu sisi juga Allah berikan Lailatul Qadar. Ini bagi orang-orang yang mendapatkan ini keberuntungan yang luar biasa. Untuk itu kepada anak-anakku dan pemirsa, momentum Ramadan ini sebetulnya sangat jarang kita untuk meningkatkan nilai-nilai yang ibadah kita. Makanya kami mengajak untuk betul-betul kita manfaatkan anak-anak, terutama pemerhati dan orang tua dan diri saya. Ini ibadah yang luar biasa, Allah berikan bonus sampai rugi kalau nggak dimanfaatkan. Maka dari itu di rumah anak-anak saya ingatkan untuk terus membaca Al-Quran. Ya, yang tilawati boleh membaca tilawatinya, ya. Yang sudah Al-Quran baca Al-Qurannya, karena satu huruf alif lam mim misalkan itu satu aja 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, berapa huruf Ustaz? Tinggal dikali berapa kali 10 kebaikan itu luar biasa kan satu huruf. Andai kata berapa huruf yang kita baca, berapa ribu kebaikan yang sudah kita baca. Bagaimana yang nggak bisa baca ini? Ini juga. Bagaimana sih? Yang nggak bisa baca, mendengarkan saja juga dapat 10 kebaikan. Misalkan ada orang tadarus, ya, kemudian kita simak, atau yang nggak bisa baca cukup mendengarkan. Misalkan kita tadarusnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ada salah, kemudian panjenengan menyimak ini ya, kemudian yang salah itu dibenarkan. Ini sudah sama dengan yang membaca. Begitu juga yang menyimak. Gimana saya yang bisa baca karena sudah sepuh, karena memang sudah kadaluarsa, bayangkan kan gitu. Apakah saya dapat pahala? Dapat 10 kebaikan juga yang mendengarkan. Makanya rugi bagi orang-orang tidak memanfaatkan Ramadan untuk nilai-nilai peningkatan ibadah dan kebaikan. Itu masih membaca Al-Quran, belum lagi sholat. Makanya kalau bisa upayakan sholatnya berjamaah. Kalau bisa juga upayakan juga sholat tarawih jangan ditinggal, ya. Maka dari itu ini saya ibda bin nafsi diri saya itu kalau sholat tarawih saya tinggalkan itu kayak gimana Ustaz ya. Maka dari itu dimanapun saya ketika pas posisi sibuk atau posisi keluar ada sesuatu yang memang kita kerjakan, tetap saya upayanya tidak meninggalkan sholat tarawih karena memang fadilahnya besar. Di satu sisi juga bagaimana kita berupaya. Nah ini mumpung kita sahur kan malam itu kan, ya. Kita paling minimal bangun ya minimal jam 1 lah, ya kan. Nah jam 1 itu kan kita kadang sulit untuk bangun kalau di luar Ramadan. Kalau pas Ramadan itu kita insya Allah upayanya kan sahur sama niat untuk puasa. Nah kalau kita memanfaatkan pas malamnya itu untuk qiyamul lail kan tambah lebih bagus lagi. Makanya kalau semakin akan meningkatkan nilai-nilai pahala dalam diri kita. Makanya manfaatkan itu, jangan bangun kemudian makan sahur niat tidur lagi. Rugi Zat. Karena pahalanya kalau kita mungkin ditambahi misalkan sholat qiyamul lail, mungkin ditambahi juga sholat tahajud, ya, atau sholat yang lain, ya, sholat taubah dan sebagainya, sehingga di situ kita akan menjadi orang-orang yang dipantau oleh Allah. Mudah-mudahan kalau semakin meningkat, mudah-mudahan muara akhirnya apa? Termasuk golongan orang yang dipilih mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kan
itu ibarat mahkota yang pengen diharapkan kan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malamnya lebih baik daripada malam 1000 bulan. Bayangkan yang hanya ada di bulan Ramadan. Ada nggak di lain Ramadan, Ustaz? Tidak ada. Makanya anak-anak sekali lagi ngajak anak-anak, ayo sholatnya ditingkatkan, puasanya jangan bolong-bolong. Termasuk kita guru-guru, orang tua, mari kita berupaya untuk meningkatkan ibadah. Terutama juga jangan memperhatikan ibadah yang mahdoh saja, mahdoh juga sosial kemasyarakatan. Makanya di situ ada zakat kan, salah satunya perintahnya untuk apa? Ya untuk membantu masyarakat sekitarnya. Makanya kalau andai kata umat Islam semuanya memahami sosial, insya Allah tidak ada orang-orang miskin, insya Allah. Nah, makanya inilah yang kita harapkan untuk solidaritas juga kemanusiaan. Ya, hubungan vertikal kita lakukan, hubungan horizontal tetap kita lakukan. Kalau ada harta lebih, mungkin kalau ada sesuatu yang bisa kita berikan kemanfaatan bagi orang lain, kenapa tidak? Karena insya Allah di bulan Ramadan ini selain ibadah yaitu sholat dan sebagainya, kemudian ditambah lagi sedekah, insya Allah itu menyempurnakan ibadah kita. Betul, Ustaz. Jadi gitu nggih Ustaz. Terima kasih banyak atas motivasinya. Sama-sama Ustaz. Jadi memang kalau kita hanya bermalas-malasan di bulan Ramadan itu tanpa adanya peningkatan ibadah, amal baik atau hal yang lain lah istilahnya di situ ada nilai pahala sangat rugi sekali. Apalagi ada yang bertanya nih, Ustaz, kalau seandainya puasa kita buat tidur semuanya apa dapat pahala? Ya dapat, tapi ketika pas waktu sholat kemudian tidak sholat ya dosa. Makanya boleh tidur tetapi tidak boleh meninggalkan sholat, tetapi juga tidak boleh meninggalkan ikhtiar-ikhtiar yang lainnya. Misalkan waktu kerja ya konsekuensi disiplin kerja, waktu juga tolabul ilmi bagi anak-anak ya tetap harus tolabul ilmi, mencari ilmu. Terutama ini anak-anak kadang alasan kan buat orang tuanya, kan capek malam-malam pagi harus bangun pagi. Malah kalau orang pas puasa semakin dia semangat ya, kemudian bangun pagi, setelah itu berangkat mencari ilmu. Nah ini Allah berikan pahala yang luar biasa baginya karena dia bersungguh-sungguh. Beda dengan orang yang bermalas-malasan kan gitu. Makanya jangan khawatir anak-anak, bagi anak-anak yang tolabul ilmi ini menuntut ilmu pagi harus bangun setelah subuh, jangan tidur lagi ya. Langsung ke sekolah ini, berangkat lagi ke sekolah jam 7 sudah nyampe sekolah atau setengah 8. Ya kan? Nah, setelah itu belajar dan pulang setengah 11. Baru setelah itu baru istirahat, kemudian dilanjut belajar lagi. Insya Allah anak-anak tercatat golongan orang-orang yang akan diuntungkan oleh Allah. Amin. Makanya ini jihadnya anak-anak. Bagaimana jihadnya orang tua? Nah ini jihadnya orang tua juga sama. Bagi orang tua yang menafkahi anak-anak dan putra-putrinya, jihadlah. Insya Allah di jalan itu akan diberikan kebarokan. Makanya ini pengingat saya kalau waktu kita juga bekerja, kalau puasa waktunya dimundurkan. Waktu puasa tidak puasa, kalau saya lebih bagus tetap sama. Karena apa? Itu menjadi motivasi kita, nilai-nilai untuk meningkatkan kebaikan. Sehingga harapannya ya puasa nggak puasa, bekerjalah sesuai dengan porsi yang memang ditentukan oleh dimanapun. Insya Allah menjadi ladang barokah dan nilai-nilai kebarokahan di dalam rezeki kita. Karena memang Ustaz, apapun yang kita niatkan dari awal, entah itu thalabul ilmi, kemudian entah itu bekerja, diniatkan ibadah, kan pasti bernilai juga ibadah Ustaz. Makanya kan innama a'malu binniyat. Itu kunci pertama. Makanya saya tahadus ini saya begini prinsip hidup ya. Kita jangan kehidupan kita terlalu menilai orang lain, tetapi tidak melihat diri kita. Sebaliknya juga jangan kita terlalu menilai kesejahteraan orang lain, tapi tidak melihat diri kita. Artinya apa? Itu akan menimbulkan keirian dan kedengkian. Nah, keirian kedengkian itu kan akhirnya muaranya nanti tidak baik. Untuk itu
ya itu akan merugikan diri kita. Apalagi puasa kan artinya menahan dari apa, yaitu dengki, termasuk juga keirian. Maka dari itu kepada sifat-sifat seperti kita rubah. Allah itu memberikan porsi gaji atau rezeki Pak sesuai dengan porsi kita. Husnudzan pada Allah, jangan suudzan pada Allah. Insya Allah semakin husnudzan pada Allah akan semakin ditingkatkan nilai-nilai yang lainnya gitu Ustaz. Karena memang ada sebagian orang yang berkata Ustaz, lebih baik kalau kalian itu melihat dunia, betul, ya jangan melihat ke atas, gitu nggak Ustaz? Betul. Karena apa? Karena kita selalu memandang dunia, selalu melihat yang ke atas tanpa melihat yang ke bawah. Betul. Nanti kita tidak ada rasa syukurnya, guys. Betul. Karena memang Allah mengatakan kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah kan gitu, sungguhnya Allah akan menambah dengan tak bisa disangka-sangka, tak bisa diduga-duga. Artinya sederhana, syukur kita dikasih hidung saja Ustaz. Itu kalau kita maknai hidung itu kan sebetulnya nikmat Allah yang luar biasa, tiada taranya. Andai kata ini diganti dengan hidung kita diganti dengan kayu saja, mungkin tidak bisa seperti hidung kita yang bagus ini, atau manfaatnya yang mungkin juga nggak sempurna ini. Makanya bersyukurlah. Andai dikata diganti aja, ini berapa ribu juta yang harus kita keluarkan, atau berapa ribu dolar atau berapa ribu miliar yang harus kita keluarkan. Bayangkan cuma hidung aja. Makanya jangan dibuat main-main ya. Biasanya kan nggak terima, hidungnya bagus sudah ditambahi lagi ya. Padahal sudah nikmat yang luar biasa. Bayangkan andai kata nggak punya hidung kan gitu aja kan. Berapa ribu juta yang harus kita keluarkan kan. Begitu juga nafas, begitu juga pendengaran, begitu juga mata. Makanya dalam setiap doa itu kalau bisa, ayo anak-anak kita berdoa, ya Allah, saya sadarnya mata saya sering melihat maksiat, telinga saya sering mendengar maksiat, tangan saya berbuat maksiat, kaki saya apalagi juga sering melangkah maksiat. Ampuni dosa-dosa saya. Mudah-mudahan semua mata, semua telinga, mulut saya, kaki saya termasuk golongan orang-orang yang difungsikan untuk nilai-nilai kebaikan. Jadi Ustaz, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini anak-anak ya dari Ustadz Muhib. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya penuh keberkahan. Betul Ustaz. Penuh maghfirah Ustaz. Semua dosa-dosa bagi mereka yang menjalankan puasa dengan baik, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir Ustaz, nasihat apa yang diberikan Ustadz khususnya kepada saya sendiri juga anak-anak di rumah di bulan Ramadan ini? Ya, ini buat saya juga ya Ustadz, buat pendengar dan anak-anak semuanya. Ini ada sebuah ilustrasi ketika Ramadan menjelang berakhir. Salafus soleh itu selalu meneteskan air mata. Ditanya, kenapa wahai salafus soleh? Salafus soleh ini ya, bukan kayak seperti saya orang-orang awam. Salafus soleh itu kan yang ahli ibadah Ustaz. Ditanya, kenapa wahai ahli ibadah atau salafus soleh, kok kenapa engkau menangis? Di dalam tangisannya dia berkata, saya belum tentu jumpa Ramadan berikutnya. Makanya motivasi di dalam salafus soleh, dia gunakan hari-hari Ramadan itu untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah. Mudah-mudahan beliau di dalam doanya, pertama terjumpakan pada Ramadan berikutnya, yang kedua mudah-mudahan tergolong orang-orang yang ditingkatkan derajatnya menjadi orang-orang yang muttaqin. Sehingga kalau menjadi muttaqin, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Dan ini menjadi bagian doa kita bersama-sama. Kemudian yang kedua buat anak-anakku semuanya, ini Ramadan yang 10 hari yang kedua, mari kita kencangkan ibadah kita, kita tingkatkan ibadah kita. Jangan malah sebaliknya ya, jangan malah mengendorkan ibadah, tetapi semangatkan di dalam diri kita, mumpung ibadah Ramadan ini menjadi bagian yang dijumpakan kepada kita. Harapannya adalah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bukan merugi. Makanya tarawihnya jangan bolong-bolong, sholat 5 waktu terutama juga jangan bolong-bolong, ditambah lagi qiyamul lail, sholat tahajud ya, sholat sunnah yang lain juga, sholat duhanya juga jangan bolong-bolong.
Insya Allah ditambah lagi dengan tadarus Al-Quran. Insya Allah kalau kalian lakukan itu semuanya menjadi motivasi, menjadi orang-orang yang insya Allah akan diuntungkan di Ramadan ini. Mungkin itu Ustaz sebagai awal ilustrasi atau kesimpulan atau sekaligus mungkin sebagai motivasi. Begitu juga pada diri saya. Mudah-mudahan istiqomah kita untuk menjalankan Ramadan sampai akhir Ramadan, dan kita termasuk golongan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang-orang yang mudah-mudahan mutakin, mudah-mudahan juga ditingkatkan iman Islam kita, dan muaranya kita dibahagiakan di dunia akhirat akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, itulah tadi tausiah agama atau motivasi-motivasi dari Ustadz Muhib, yang mana pada bulan Ramadan ini kita hendaknya selalu meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah kita, karena memang bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita semua untuk yang pertama adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita berbuat, dan sekaligus momen bagi kita untuk meningkatkan, melipat gandakan pahala bagi kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan adalah momentum bagi kita semua untuk meningkatkan ibadah dan memperbanyak pahala di bulan Ramadan. Jadi itu Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.